Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul bersama dalam program Selamat Pagi Sahabat. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu kami pagi hari ini bisa berkumpul, kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang melayakan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menerima pemahaman yang lebih dalam tentang firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, kiranya hanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan dengan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita mau naikkan pujian kita lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu menjadi penyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran,
Ajari kami terus Tuhan, terus sanggup untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pekan suci yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Saat kami berusaha untuk terus menjaga keselamatan-Mu Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita-Mu terus menghadiri kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, biarlah Tuhan jika nama-Mu berdoa buat semua sahabat GPI Lampir Tengah Raya yang mungkin masih lemah tubuhnya Tuhan, mungkin masih sakit Tuhan. Biarlah mujizat kesembuhan hadir pagi ini Tuhan. Biar yang lemah Kau kuatkan Bapa, yang sakit Kau sembuhkan dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Biarlah dengan iman Kau katakan, aku sudah sembuh. Katakan dengan iman saudara, aku sudah sembuh. Bapa pagi ini Tuhan, biarlah yang membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu terulur buat kami semua yang membutuhkan mujizat. Dan dengan iman Tuhan kami berkata, mujizat terjadi sampai hari ini. Bapak terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kelepasan, untuk kelegaan Tuhan atas belenggu kami, belenggu-belenggu dosa masa lalu, ikatan-ikatan yang sulit sekali untuk lepas dalam keluarga Tuhan. Semua ikatan, semua belenggu Tuhan dari narkotik, obat-obatan terlarang, dari rokok, minum mabuk, dari semua pengaruh LGBTQIA+. Jauhkan Tuhan, jauhkan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan selalu menguatkan kami. Ajari kami terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Pagi ini Tuhan ajari kami untuk belajar saat Engkau berkenan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat Engkau sungguh berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya. Ajari hamba-Mu terus Tuhan, untuk bisa menyampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari kami keluarga besar. Selamat pagi sahabat Tuhan dimanapun kami berada. Baik yang ada di dalam kota, di luar kota, luar pulau, bahkan sampai luar negeri Tuhan. Jadi kami Tuhan untuk sanggup menerima kebenaran dengan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Dan kami sanggup untuk terus hidup dalam pertobatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah pagi ini kami menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk besok menyambut Paskah Tuhan, perayaan suci Paskah Tuhan, dengan perjamuan kudus. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan. Dan kami tahu Tuhan, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, kitab suci boleh banyak, agama boleh banyak, tapi satu-satunya juru selamat kami Tuhan hanyalah Yesus Kristus Tuhan, yang mati dan bangkit dan menyelamatkan dosa kami semua Tuhan, menebus dosa kami semuanya. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya keselamatan itu hanya dalam Yesus, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, sahabat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita hadir dalam pekan yang luar biasa, pekan suci, di mana dari minggu lalu kita masuk yang namanya Minggu Palma. Yesus memasuki Yerusalem sebagai Raja. Dan kita dimulai dari minggu lalu, hari-hari Minggu, lalu Seninnya kita kalau baca di Alkitab, Yesus menguduskan bait Allah dan mengutuk pohon ara. Hari Selasa, Yesus mengajar di bait Allah untuk terakhir kalinya. Hari Rabu, Yudas Iskariot berkhianat. Dan juga Anda bisa baca di Alkitab, Maria meminyaki Yesus Kristus. Hari Kamis Putih, bagi semua saudara kita yang Katolik, Kamis Putih, Yesus menawarkan tubuh dan darahnya pada perjamuan terakhir.
Kemarin kita merayakan Jumat Agung yang luar biasa. Kita memperingati Yesus wafat di kayu salib buat Anda dan saya. Dan hari ini hari Sabtu Suci, bagi semua saudara di Katolik dan di Alkitab dikatakan Yesus mengangkat para kudus dari alam maut menuju surga. Dan besok kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Yesus. Nah, Yesus bangkit dari kematian. Nah, pagi ini izinkan saya sharing dengan tema saat Tuhan berkenan. Saya mengingatkan Bapak Ibu semuanya, para sahabat, walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, tapi kita tetap bisa sharing, bisa fellowship, ya kan? Saya menyebutnya dengan komsel udara, sel grup udara, di mana kita bisa sama-sama saling deklarasi, saling menguatkan. Kalau Anda minta didoakan, silakan Anda bisa hubungi sekretariat di GPI Lampert Tengah Raya, atau Anda bisa chat di WhatsApp GPI Lampert Tengah Raya, atau Anda bisa tuliskan juga permohonan doa Anda di kolom komen atau di kolom live chat. Nah, pagi ini mari kita lihat sama-sama di 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, Saudara. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, pesan Tuhan saat ini adalah sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, saat Tuhan berkenan, saudara, saat waktu perkenanan itu datang, saat Tuhan berkenan, Tuhan mendengarkan kita. Apapun yang menjadi doa kita, pergumulan kita, saat Tuhan berkenan, Tuhan mendengarkan kita, saudara. Saat Tuhan berkenan, Tuhan menyelamatkan Anda dan saya. Banyak orang ngomong tuh hanya orang Kristen mati. Bahkan yang di kayu salib itu digantikan. Bagi saya, kalau orang itu nggak tahu, lebih baik nggak usah ngomong. Buat apa orang itu ngomong, tapi dia nggak pernah belajar. Dia nggak pernah membuktikan sendiri, dia nggak pernah belajar, nggak pernah dalami. Kalau memang Anda menjadi kategori orang yang suka menjelek-jelekan, nggak percaya, ya sudah. Kita juga tidak memaksa. Tapi kalau Anda memang betul-betul mau belajarlah untuk duduk diam di kaki Tuhan. Belajarlah untuk hatimu mengalami Yesus Kristus, saudara. Karena kalau enggak mungkin Anda bisa mengalami saat perkenanan Tuhan. Berapa banyak orang yang beragama di luar Kristen? Berapa banyak yang mereka dulunya tidak percaya dengan Yesus. Bahkan mereka anti dengan yang namanya pengikut Kristus. Berapa banyak mereka yang tiba-tiba mengalami Yesus Kristus dalam hidupnya. Bahkan tidak sedikit yang bahkan mereka berkata, mereka berjumpa dengan Yesus. Saudara, itu yang saya lihat, yang saya katakan dalam Anda dan saya. Saat Tuhan berkenan, apapun posisi Anda dan saya, seberapa besar dosa Anda dan saya, saat Tuhan berkenan, Tuhan menyelamatkan kita, saudara. Yang juga katakan yes. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan menolong kita. Seberapa dalam engkau terpuruk, saudara. Seberapa parah sakitmu, seberapa jatuh engkau terjungkal, saat terlalu dalam. Seberapa besar dosamu. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan menolong Anda dan saya. Saat Tuhan berkenan, Tuhan mengingat akan kita. Yang Yesus katakan, yes.
Saudara, pagi ini saya mengingatkan akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup Anda dan saya. Jangan pernah Anda merasa minder, Anda merasa down. Jangan pernah Anda berkata, bertahun-tahun aku berdoa Pak Pendeta, keadaan keluargaku tetap hancur. Bahkan aku diambang perceraian. Aku mau diceraikan oleh suamiku. Atau mungkin Anda berkata, aku sudah mau dalam kondisi diceraikan dengan istriku. Saudara, hari ini saya harus memberitakan sebuah kabar baik yang luar biasa. Bahwa pada saat waktu perkenanan itu datang, saudara, saat Tuhan berkenan, maka Anda akan didengarkan oleh Tuhan. Semua doa kita didengarkan. Saat Tuhan berkenan, Tuhan menyelamatkan keluarga Anda. Tuhan menyelamatkan pernikahan Anda. Tuhan menyelamatkan apa yang selama ini Anda pikir Anda menjadi orang yang menjadi korban dari keadaan. Tuhan menyelamatkan orang yang berkata, aku dibuat kalah-kalahan oleh keluargaku, Pak. Aku selalu dihina orang. Aku disingkirkan. Aku dianggap orang bodoh. Aku dianggap orang tidak berharga. Aku dianggap orang hina. Aku dianggap orang miskin. Orang bilang masa depanku cerah. Semua menjauhi aku. Tapi pagi ini saya memberitakan kabar baik buat Anda semuanya. Saat Tuhan berkenan, Tuhan menyelamatkan kita. Yang Yesus katakan, yes. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan menolong kita. Saat Tuhan berkenan, Tuhan mengingat akan kita, saudara. Saudara, ada kisah yang kalau Anda baca di Alkitab, kisah Rahel, saudara, di mana menjelaskan apa yang terjadi jika Tuhan berkenan mengingat akan umatnya. Mari kita lihat di Kejadian 29 ayat 30 sampai 31. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai Yakub suaminya, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel yang kita baca di ayat sebelumnya lebih dicintai oleh Yakub. Yakub lebih cinta Rahel daripada Lea, tetapi Rahel mandul, saudara. Karena Lea tidak dicintai, Tuhan membuka kandungannya. Tuhan hendak memberikan pesan bahwa sekalipun Lea tidak dicintai suaminya, tetapi Lea dicintai oleh Tuhan, saudara. Pagi ini kalau engkau merasa minder, engkau merasa seumur hidupmu engkau hidup selalu dibuat kalah-kalahan sama keluargamu. Bagian yang enak-enak selalu orang lain. Bagian yang gak enak selalu Anda yang memikulnya. Anda merasa perlakuan orang lain, bahkan Anda mungkin merasa perlakuan orang tuamu, perlakuan mertuamu mungkin. Anda merasa Anda tidak dihargai. Atau mungkin bagi Anda yang sebagai orang tua, sebagai mertua, di mana Anda punya anak, punya menantu, di mana Anda mungkin merasa di masa tua Anda diperlakukan berbeda oleh orang tua, oleh menantu Anda, oleh anak Anda, dibandingkan oleh besan Anda. Anda diperlakukan berbeda. Anda merasa Anda dibuang. Anda merasa Anda nggak pernah lagi dijenguk. Anda merasa nggak pernah lagi ditelepon, nggak pernah lagi diperhatikan. Seakan-akan Anda dibuang. Bahkan ada dalam posisi yang paling fatal. Anda merasa semua warisan sudah kuberikan kepada anak-anakku dan menantuku. Sekarang saat aku tidak megang apa-apa di usia tua, aku ditendang, Pak. Aku cuma taruh di panti jompo dan tidak diurusi. Aku sakit, nggak ada yang mau peduli. Bahkan aku sakit, nggak ada yang mengobatkan. Pagi ini saya harus berkata demi kasih Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa Anda diperlakukan berbeda dibanding orang lain, Lea tidak dicintai, tapi Tuhan membuka kandungannya.
Tuhan hendak memberikan pesan bahwa sekalipun Lea tidak dicintai suaminya, tetapi Lea dicintai Tuhan. Sekalipun Anda merasa tidak dicintai siapapun, tapi Anda dicintai Tuhan. Lea tidak pernah sadar bahwa Lea dicintai Tuhan. Orang kalau nggak sadar dia dicintai Tuhan, seperti Lea nggak pernah sadar ia dicintai Tuhan. Lea selalu berusaha melakukan pengejarannya untuk dicintai Yakub, mengejar mendapatkan cintanya Yakub suaminya. Dia melakukan berbagai macam upaya untuk mengejar cintanya Yakub suaminya. Saudara, Rahel mandul. Tapi Lea yang diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan 7 orang anak. Dan Lea mulai merendahkan Rahel yang mandul. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau Anda dicintai Tuhan, Anda diberikan lebih. Bahkan Anda dibalik situasinya. Anda sekarang mendapatkan banyak hal dari Tuhan dibanding orang yang menghina Anda. Dibandingkan dengan orang-orang yang menelantarkan Anda dan saya. Jangan pernah Anda bertindak seperti Lea. Begitu Lea diberkati dengan 7 orang anak, Lea mulai merendahkan Rahel yang mandul. Saudara, Rahel akhirnya merasa sedih, merasa susah, merasa tidak berarti hidupnya. Oleh karena dia mandul, walaupun dia dikasihi oleh suaminya. Tapi ingat baik-baik, pada suatu hari Tuhan menunjukkan perkenanannya kepada Rahel. Tuhan mengingat dan mendengar permohonan doa Rahel. Rahel yang dikatakan mandul, Rahel mengandung dan melahirkan anak laki-laki, diberi nama Yusuf. Nah, kenapa jadi orang Kristen jangan lupa dari mana Anda berangkat. Kalau Anda tahu dulu Anda korban dari keadaan, korban dari perasaan Anda merasa tidak dianggap. Tapi setelah Anda diangkat Tuhan, ingat baik-baik. Jangan lupa dari mana Anda berangkat. Itu bukan hasil usaha kita, itu karena Tuhan mendengarkan doa Anda dan saya. Tuhan mengingat dan mendengar permohonan doa Anda dan saya. Gak perlu kita jadi berubah, jadi sombong, jadi arogan, inginnya membalas orang. Gak perlu, saudara. Gak perlu. Mari kita lihat Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Kejadian pasal 30 ayat 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Siapa yang mau dihapus aibnya oleh Tuhan, angkat tangan. Amin. Yang tinggi. Yang mau dihapuskan aibnya oleh Tuhan, angkat tangan yang tinggi. Amin, saudara. Ayat 24 dikatakan apa? Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Saudara, jika Tuhan mengingat Anda, tidak peduli sudah berapa lama masalah Anda itu berlangsung, gak peduli. Tidak peduli betapa mustahilnya keadaan masalah Anda, sampai gak pernah ada solusi. Saya harus katakan pagi hari ini, tidak peduli. Kalau Tuhan mengingat Anda dan saya akan terheran-heran melihat betapa ajaib pekerjaan tangannya yang luar biasa.
Sabtu pagi ini, saudara. Sebelum Anda beraktivitas. Kemarin kita mengalami ibadah perjamuan kudus juga dari hari Jumat Agung. Kita sudah banyak belajar. Hari ini kita menyiapkan hati kita bagi itu bisa merayakan Paskah juga dengan perjamuan kudus. Siapkan hatimu saat Tuhan mengingat Anda dan saya. Enggak peduli betapa besar masalah yang sudah Anda alami, betapa lamanya bertahun-tahun ya Tuhan Anda hidup dalam permasalahanmu. Enggak peduli berapa mustahilnya masalah Anda dan saya. Begitu Tuhan mengingat Anda dan saya, Anda akan terheran-heran melihat betapa ajaib pekerjaan tangannya. Yang setuju katakan, yes. Ketik di live chat. Ketik dengan semangat. Ketik dengan iman. Jika Tuhan mengingat saya. Jika Tuhan mengingat saya akan terheran-heran melihat betapa ajaib pekerjaan tangannya. Amin, saudara. Pagi ini alamilah yang namanya pekerjaan Tuhan yang besar. Namanya anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Anda mau berupaya seperti apapun, hasilnya tidak akan pernah membuat Anda terheran-heran. Karena manusia terbatas. Sedang pertanyaannya adalah ini. Apakah Anda merasa sama seperti Rahel hari ini? Apa yang dirasakan Rahel, Pak? Sendirian. Sedih. Susah. Merasa tidak berarti. Merasa tidak berharga. Merasa dilupakan. Dan yang paling penting, Rahel waktu belum dijawab doanya masih menganggap dirinya mandul. Yang paling penting Rahel merasa apa, saudara? Kosong. Orang kalau sudah bertahun-tahun kosong, saudara, bahaya, saudara. Bahkan mungkin Anda sudah menghapus impian lama Anda. Percuma, Pak. Didoakan percuma. Katanya kalau bermimpi, bermimpi yang besar. When you dream, dream big. Yang besar apanya? Separuhnya aja gak pernah dapat. Seperempatnya aja gak pernah dapat. Bahkan Anda mulai menghapus impian Anda. Anda tidak berani dan tidak mau berharap lagi bahwa impian Anda akan terjadi. Kalau Anda hari ini merasa sama seperti Rahel waktu merasa dirinya mandul, saudara, ingat baik-baik. Sekalipun Anda dan saya sudah menghapus semua harapan itu, semua impian itu, semua doa yang pernah Anda dan saya naikkan. Perhatikan baik-baik. Walaupun sekalipun Anda dan saya sudah menghapus semua harapan, semua doa yang pernah Anda dan saya panjatkan, doa yang Anda dan saya sudah naikkan. Ingat baik-baik, hal itu tidak berarti Tuhan sudah menghapusnya, saudara. Bukan berarti Tuhan melupakan impian Anda, menghapus impian Anda, menghapus doa-doa Anda. Tidak, saudara. Tidak pernah. Pesan Tuhan pagi hari ini, di hari Sabtu yang luar biasa. Saat pekan suci, kita mengalami banyak yang luar biasa dari Tuhan minggu-minggu ini. Pesan Tuhan saat ini adalah, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkenanan Tuhan.
Yang melalui nggak cuman Rahel dan Lea. Hana dan Penina, dua istri Elkana dalam kisah Alkitab. Kalau Anda baca, Penina memiliki anak. Sedangkan Hana tidak. Hana selalu merasa sakit hati karena Penina dan anak-anaknya selalu memperlakukan dalam tanda petik seakan-akan berbeda, saudara. Terutama saat mereka mengunjungi rumah Tuhan. Hana adalah istri pertama Elkana. Namun karena mandul, Elkana menikahi Penina untuk mendapatkan keturunan. Penina punya beberapa anak, sementara Hana tidak. Hana sering disakiti oleh Penina yang tampak iri dengan kasih sayang Elkana kepada Hana. Hampir sama kan, saudara? Dengan Rahel dan Lea. Penina membuat Hana sedih dengan kata-kata yang kasar, terutama saat mereka melakukan perjalanan ke rumah Tuhan. Hana meskipun sakit hati tetap berdoa kepada Tuhan dan berusaha tetap bersuka cita dalam Tuhan. Doa Hana didengar oleh Tuhan. Dan Hana dikaruniai seorang putra. Anda tahu namanya siapa? Putra yang diberi nama Samuel, saudara. Hana kemudian membawa Samuel ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Imam Eli. Penina adalah contoh dari iri hati dan kekejaman. Sementara Hana adalah teladan dari kesabaran, teladan dari iman, dan teladan dari kasih sayang kepada Tuhan. Saudara, apapun kondisi Anda, jangan pernah balas kejahatan, kesakitan, hinaan. Anda balas dengan caci maki. Anda balas dengan tindakan yang serupa. Enggak perlu, saudara. Ada dua faktor yang perlu Anda perhatikan sehubungan dengan perkenanan Tuhan. Bukan pembalasan dari kita. Enggak perlu. Bahkan doa, saudara. Tuhan, aku berdoa, balas dia, kasih sakit kusta, kanker. Oh, enggak perlu, saudara. Enggak perlu. Buat bibirnya perot sekalian. Enggak perlu, saudara. Enggak perlu. Pagi ini kita sama-sama belajar. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkenanan Tuhan, saudara. Yang pertama, Anda dan saya harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada yang lain. Anda dan saya harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 6 ngomong apa? Ibrani 11 ayat 6 ngomong apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa, saudara? Firman Kristus. Kalau Ibrani bicara tanpa iman gak mungkin berkenan kepada Allah, di Roma dikatakan iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Artinya Anda harus punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tuhan berkenan karena Tuhan melihat iman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Keintiman yang menyebabkan Anda mendapat pendengaran firman Kristus, saudara. Anda mengalami Kristus. Anda sejalan dengan Dia. Anda kokoh di dalam Dia.
Anda intim dalam Kristus. Itulah saya dukung Anda, saya ingatkan untuk Anda menghabiskan chapter saya pengikut Yesus, di mana kita nanti tanggal 1 Mei akan mengadakan chapter yang kedua, di mana GBI Lambert Tengah Raya akan selalu tiap tahun mengadakan 3 chapter. Chapter yang pertama barusan sudah kita lalui. Chapter yang kedua tanggal 1 Mei nanti. Dan sebelum tutup tahun, nanti saya akan berikan informasi kepada Anda untuk menghabiskan chapter yang ketiga. Supaya Anda mengalami Kristus, sejalan dengan Kristus, dan kokoh di dalam Kristus, saudara. Keintiman yang menyebabkan Anda mendapat pendengaran firman Kristus. Keintiman timbul oleh karena kerinduan dan kasih kepada Tuhan, saudara. Yang kedua, Anda dan saya harus membangun rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu lebih dari ucapan terima kasih. Rasa syukur itu adalah ucapan terima kasih yang tidak pernah berhenti. Pernahkah Anda menerima mukjizat yang selama ini Anda berpikir pun tidak? Berulang kali saat saya itu mengalami banyak mukjizat. Yang sanggup saya ucapkan dari mulut saya cuma satu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena ucapan syukur itu, rasa syukur itu lebih dari ucapan terima kasih. Rasa syukur itu ucapan terima kasih yang tidak pernah berhenti. Rasa syukur itu adalah ungkapan iman dan kerendahan hati. Semakin Anda dijawab Tuhan, semakin Anda mendapatkan perkenanannya, orang itu tidak akan sanggup untuk berbalik menjadi sombong, menjadi arogan. Dia tahu bahwa itu bukan pekerjaan dia. Setiap orang itu melakukan pekerjaannya masing-masing. Benar saudara? Anda berupaya pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Pertanyaannya simpel. Apakah yang membuat berhasil adalah pekerjaan Anda dan saya? Coba Anda pertimbangkan baik-baik. Enggak. Bukan. Maka Anda bangun rasa syukur pada Tuhan. Rasa syukur itu ungkapan iman dan kerendahan hati. Rasa syukur dapat mendorong Anda dan saya punya kedisiplinan. Untuk satu sisi Anda sudah terjawab. Anda nggak mungkin dibuat iman Anda berhenti di satu sisi. Anda akan terus dibawa untuk lebih intim, lebih dekat, dan lebih terus. Iman Anda akan dibuat naik. Untuk dibuat naik, pasti Anda akan dibangun kedisiplinan. Untuk terus melakukan sesuai dengan Tuhan kehendaki. Rasa syukur itu mendorong Anda dan saya punya kedisiplinan. Perhatikan baik-baik. Orang yang malas, yang kadang baca Alkitab, kadang enggak, disuruh ke gereja diingatkan, alah paling ya cuman gitu-gitu. Aku ya sehat-sehat aja. Yang penting itu kerjaanku, targetku banyak. Yang penting itu duit. Duit bisa membeli segala sesuatu. Duit bisa nyumbang gereja. Duit bisa beli apapun. Saudara, itu contoh orang sombong, saudara. Dia lupa bahwa Tuhan tidak butuh uang kita, saudara. Justru Tuhan mau membuat paradigma Anda dan saya berubah.
saat Anda diberkati Dia, diberkati Tuhan. Anda mengalami banyak kemustahilan yang diberikan oleh Tuhan, maka muncul rasa syukur. Saat rasa syukur itu ada, itu justru membuat Anda dan saya, mendorong Anda dan saya memiliki kedisiplinan. Setiap hari Anda butuh Tuhan, mendekat di kakinya. Saat teduh, baca Alkitab. Anda konsisten berdoa, bangun mezbah keluarga. Lakukan dengan iman, tidak lagi bersungut-sungut, tidak ada lagi kata lelah untuk melayani Tuhan. Terus Anda dibuat fokus kepada Tuhan. Itulah rasa syukur. Makanya kalau lagi ngetren sekarang orang pindah agama, bagi saya sih santai-santai aja. Ngapain dipikir? Motivasi orang pindah agama kita nggak pernah tahu kan. Tapi suatu saat nanti, saat dunia ini sudah berlalu, semua ujungnya sama, saudara. Anda akan ketemu Yesus, nggak ada yang lain. Saat Anda memelihara rasa syukur, Anda pelihara tiap hari. Dimulai pagi ini, Anda sedang memelihara perkenanan Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan tidak dapat merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita kalau hati kita tidak ada rasa syukur. Saya ulangi lagi. Tuhan tidak dapat merespon apapun yang terjadi dalam hidup kita kalau hati kita tidak ada rasa syukur. Pagi ini, kalau engkau berkata, terima kasih Tuhan atas semua yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ampuni kalau lidah bibirku, hatiku bersungut-sungut akan keadaan seolah-olah aku dilecehkan, disingkirkan, dijahati, dipinggirkan dan tidak dianggap sebagai manusia. Diremehkan luar biasa. Tapi pagi ini aku mau punya hati yang baru, jiwa yang diubahkan, untuk punya ucapan syukur, hati yang bersyukur. Kalau Anda ingin hidup dalam perkenanan Tuhan, Anda dan saya harus memelihara rasa syukur. Sebab perkenanan Tuhan akan berhenti di saat tidak ada rasa syukur. Tuhan akan merespons Anda dan saya. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Apabila Tuhan melihat ada sikap hati yang penuh dengan rasa syukur. Belajar dari Rahel dan Lea. Belajar dari Hana dan Penina yang tadi saya sharingkan. Anda dan saya menyatakan rasa syukur dengan menaikkan nyanyian pujian pada Tuhan. Apapun kondisinya. Apapun Anda kondisi lelah. Kondisi Anda kena masalah. Nyatakan rasa syukur dengan menaikkan nyanyian pujian pada Tuhan. Dengan membawa korban persembahan syukur pada Tuhan. Dan dengan melakukan perjamuan kudus. Seperti yang saya sharingkan di hari Jumat Agung. Besok di hari Paskah. Kalau Anda besok pengen ikut jalan sehat, jalan santai. Bagi Anda yang sudah mendaftar, karena pendaftaran ditutup kemarin. Saat hari Jumat Agung. Besok siapkan fisik Anda, kita jalan santai. Setelah itu kita pada Paskah, kita sama-sama mengalami perjamuan kudus, perjamuan suci. Setelah itu kita ada acara buat penduduk setempat, kita kasih nama Indonesia Ceria, di mana besok kita bisa bertemu dengan
banyak orang, banyak kalangan. Anda juga bisa menikmati dari acara yang ada, baik cek kesehatan gratis, cek gula darah, cek tensi. Anda juga bisa potong rambut gratis. Anda juga bisa pijat relaksasi gratis, semuanya gratis. Anda bisa menikmati para aneka permainan, live music, dan juga Anda bisa membantu mendoakan keluarga-keluarga prasejahtera yang besok mereka datang. Untuk mereka sama-sama berbahagia. Mereka bisa membeli sembako dengan harga yang sangat murah. Besok Anda datang, saudara. Saya besok akan melayani Anda di kebaktian pagi dan kebaktian sore. Saya sudah ada di gereja sejak 7:30 untuk mengiring, untuk mendoakan sebelum jemaat jalan santai, jalan pagi, jalan sehat. Terus kita kebaktian Paskah, juga kita Indonesia Ceria. Sore harinya jam 5 kita akan ada ibadah dan juga jamuan kudus. Ingat baik-baik, apapun kondisi kita minggu ini, inilah saatnya waktu berkenan Tuhan. Bawa hatimu selalu penuh dengan ucapan syukur. Satu pujian. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan satu pujian ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Engkau sanggup ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan hati kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan jiwa kami yang hancur Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan keluarga kami. Memulihkan hubungan kami dengan anak kami, dengan menantu kami, dengan kolega kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup mendamaikan kami dengan musuh kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pagi ini, kalau sungguh-sungguh Engkau berkata dalam hatimu, hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan memulihkan segalanya.
Hanya Engkau yang sanggup menghibur semua masalahku ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menjawab doa kami ya Tuhan. Kalau Anda berkata, terlalu berat masalahku, taruh tangan kananmu di dada. Terlalu berat penyakitmu, taruh tangan kananmu di dada. Ditaruh di tempat yang sakit. Izinkan saya berdoa buat Anda, Bapa. Saya mau berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di bagian yang sakit. Tangan yang ditaruh di dadanya Tuhan. Yang melambangkan hati yang hancur. Jiwa yang remuk Tuhan. Yang membutuh pemulihan Tuhan. Butuh cinta kasih Tuhan. Butuh segalanya ya Tuhan. Kami sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat Engkau berkenan ya Tuhan. Kau pulihkan, Kau sembuhkan Tuhan. Kau jamah Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu. Roh Kudus, Kaulah pribadi yang luar biasa. Yang sanggup Tuhan menyembuhkan, memulihkan, menyembuhkan. Menghiburkan Tuhan. Menjawab semua doa kami. Sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia. Kami sungguh-sungguh bertekuk lutut Tuhan buat negara kami. Biarlah ke depannya Tuhan, semakin hari Indonesia menjadi semakin baik, semakin dibawa Tuhan. Semakin hari Indonesia dipulihkan dalam tangan Tuhan. Hubungan diplomasi kepada negara-negara lain. Dan semua lini yang ada di negara ini Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden. Semua menteri-menterinya Tuhan. Dari TNI, Polri, Kejaksaan. Semua aparat-aparat Tuhan. Semua departemen-departemen Tuhan. Semua DPR, MPR, semuanya Tuhan. Bahkan semua yang di bidang kesehatan Tuhan. Pelayanan masyarakat, semuanya Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Kau buat kami Tuhan. Sadarkan umat-umat-Mu ini Tuhan. Untuk justru bersatu Tuhan. Bangkit kembali Tuhan. Sadar, bersyukur akan kasih setia-Mu buat Indonesia ini Tuhan. Biarlah Kau buat pertobatan buat semua orang-orang yang masih berani korupsi sampai hari ini. Buat bertobat Tuhan. Kasih semua orang-orang Tuhan yang masih hidup dalam prasejahtera. Kau kasih juga orang-orang yang punya usaha Tuhan. Punya perusahaan. Baik yang swasta maupun milik negara Tuhan. Kau berkati itu bungkus dengan darah Yesus. Semua pelaku-pelaku usahanya, semua karyawannya. Berkati ya Tuhan. Saat kami mau mengucapkan doa berkat. Bukan doa kutuk lagi. Bukan lagi sinis pada negara kami. Tapi berkati negara kami Tuhan. Kami ubah hati kami itu menjadi doa berkat buat Indonesia. Doa berkat buat keluarga-keluarga. Doa berkat buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Buat negara-negara lain yang mungkin masih dalam perang Tuhan. Buat pertobatan Tuhan. Perdamaikan Tuhan. Bila hatinya Kau jamah Tuhan. Punya hati yang mengingat. Punya hati yang terus mau sadar. Bahwa dunia ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini. Sebelum kami menutup. Selamat pagi sahabat Tuhan. Inilah kami Tuhan. Ajari kami punya hati yang terus mau bersyukur. Dan besok Tuhan. Saat kami mengalami perjamuan Paskah Tuhan. Saya berdoa untuk acara jalan sehat, jalan santai Tuhan. Saya berdoa untuk perjamuan Paskah, ibadah Paskah dan juga Indonesia ceria Tuhan. Juga ibadah sore Tuhan. Untuk bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Dari cuaca, dari semua yang ada di jalan raya Tuhan. Dari semua acara yang ada Tuhan. Untuk bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Kau berikan belas kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu. Dari orang-orang yang
termasuk jahat, dari orang tidak baik. Semua kekuatan-kekuatan yang bukan daripadamu batal dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Dan sebelum selesai, aminkan doa berkat ini, angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab semua pergumulanmu, diberkati setiap langkahmu. Bila kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan bila berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya dibentuk, dilindungi, dijawab semua doa-doa yang mustahil bagi kita, menjadi semua doa-doa yang dijawab Tuhan. Semua penyakit yang mustahil sembuh bahkan diberikan kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Dibentuk hati kita untuk terus mengucap syukur, dicintai dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Sampai bertemu besok di ibadah Paskah. Anda bisa mengajak keluarga Anda juga, bagi yang sudah mendaftar, untuk bisa jalan pagi, jalan sehat. Besok pukul 7:30 kurang 10. Kalau Anda yang tidak ikut jalan sehat, Anda bisa langsung ibadah. Kita ketemu jam 9. Dan nanti kita siangnya bisa sama-sama berbahagia, berpesta rakyat bersama penduduk sekeliling kita, mengucap syukur, berbagi kebahagiaan. Dan percayalah, orang-orang yang terus mau bersyukur, memenuhkan firman Tuhan, mau melakukannya pagi, siang, dan malam, maka Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Saya meminjam jempol Anda untuk like and share kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat, setiap keajaiban terjadi, maka Anda wajib untuk bersaksi buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup.